Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Santi akan menyampaikan mata pelajaran PPKN tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita hidup bertetangga dengan orang lain. Begitu juga dengan negara. Negara kita berada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan ini terdapat negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Sebagaimana hidup bertetangga, hubungan dengan negara lain juga harus terjalin dengan baik. Kita harus saling menghormati dan bekerja sama menjaga keamanan kawasan. Jika negara tetangga membutuhkan bantuan kita harus memberikan bantuan sesuai kemampuan kita. Semua ini penting dalam rangka menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi di kawasan. Semua negara tentu ingin menjadi maju dan sejahtera. Tetapi, untuk menjadi maju dan sejahtera, suatu negara membutuhkan negara lain karena beberapa alasan. Nah, alasannya sebagai berikut. Yang pertama, karena perbedaan fisik. Meski sama-sama berada di Asia Tenggara, setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Indonesia misalnya, memiliki tanah yang amat luas. Sementara, Singapura dan Brunei memiliki tanah yang sempit. Brunei memiliki kekayaan minyak bumi yang besar, tetapi Singapura tidak. Jadi, setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain, antara lain karena setiap negara membutuhkan barang dari negara lain. Alasan yang kedua adalah karena perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong kerjasama di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, industri, dan bidang lainnya yang membutuhkan keahlian dan mesin-mesin modern. Nah, sebagai contoh, Singapura terkenal maju dalam bidang pendidikan. Pelajar Indonesia dengan demikian dapat belajar ke Singapura daripada jauh-jauh belajar ke Amerika Serikat. Sebaliknya, karena Indonesia memiliki daerah pertanian dan lautan yang luas, negara lain dapat belajar mengenai teknik pertanian dan juga kelautan dari Indonesia. Alasan selanjutnya adalah politik dan keamanan. Kerjasama seringkali dilakukan karena kesamaan faham politik. Kesadaran akan saling tolong-menolong, berada dalam kawasan yang sama, dan menjaga keamanan bersama juga dapat menumbuhkan kerjasama. Hubungan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan dapat dilakukan antara lain melalui latihan militer bersama atau patroli bersama di laut. Pertentangan antara blok barat dengan blok timur juga memengaruhi kawasan Asia Tenggara. Pembentukan blok atau organisasi kerjasama antar negara dalam kawasan ini, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, mempertegas hal ini. Akhirnya, pada tanggal 8 September 1954, Australia, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat mendirikan Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau disingkat SEATO. SEATO ini dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan bertujuan untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara. Pendirian ASEAN ditandai melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima negara delegasi dari masing-masing negara pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kelima orang tersebut yang menandatangani Deklarasi Bangkok ini adalah yaitu Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Ada Malik dari Indonesia. Ini adalah Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Kelima Menteri Luar Negeri ini bertemu di Bangkok. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan berupa pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN.
Awalnya ASEAN beranggotakan 5 negara, namun saat ini ASEAN sudah beranggotakan 10 negara. Sekarang, mari kita lihat satu persatu dari ke-10 negara anggota ASEAN ini. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia yang beranggotakan di Jakarta ini merupakan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah republik, kepala pemerintahannya adalah presiden, bahasa resminya bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Lalu negara kedua adalah Malaysia. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga merupakan salah satu dari 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Bentuk negaranya kerajaan yang berbentuk federal. Kepala negaranya yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Dengan lagu kebangsaannya Negaraku. Negara ketiga yang memprakarsai berdirinya ASEAN adalah Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967. Filipina beribu kota di Manila. Nama resminya Republik Filipina, sistem pemerintahannya adalah republik, kepala pemerintahannya presiden, bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Selanjutnya adalah Thailand. Sama seperti 4 negara lainnya, negara Thailand memprakarsai berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Thailand beribu kota di Bangkok, sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan bahasa resminya adalah Thai dan Cina. Negara kelima yang memprakarsai berdirinya ASEAN adalah Singapura, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Singapura beribu kota di Singapura dengan sistem pemerintahannya republik parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama, lalu ada bahasa Cina, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Nah, selain dari kelima negara sebagai pemrakarsa dari berdirinya ASEAN tersebut, kini ASEAN sudah beranggotakan 10 negara. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984. Beribu kota di Bandar Seri Begawan, bentuk negara adalah kerajaan, sistem pemerintahannya adalah kesultanan konstitusional, kepala negaranya seorang sultan, bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharalah Sultan. Negara selanjutnya yang masuk sebagai anggota ASEAN adalah Vietnam yang masuk pada tanggal 28 Juli 1995. Vietnam beribu kota di Hanoi. Bentuk negaranya adalah republik, sistem pemerintahnya republik sosialis, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya adalah Vietnam. Negara berikutnya adalah Laos yang terdaftar menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos beribu kota di Vientiane. Sistem pemerintahannya adalah Republik Partai 1, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resminya adalah bahasa Laos sebagai bahasa resminya. Lalu lagu kebangsaannya adalah Peng Shat Lao. Myanmar. Sama dengan Laos, Myanmar juga mendaftar sebagai anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Myanmar beribu kota di Napi Yidau. Sistem pemerintahannya adalah junta militer. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Bia Majai Bia Ma.
Nah, negara terakhir adalah Kamboja yang mendaftar menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Beribu kota di Phnom Penh. Sistem pemerintahannya kerajaan konstitusional atau monarki konstitusional demokratik. Kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Secara geografis, Timur Leste terletak di wilayah Asia Tenggara, tetapi Timur Leste belum menjadi bagian dari ASEAN. Secara resmi, Timur Leste sudah mendaftar untuk keanggotaan ASEAN sejak 2011. Pada tahun 2002, Timor Leste telah mendapat kemerdekaannya dan statusnya sudah diakui oleh ASEAN. Lalu pada tahun 2005, Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN Regional Forum. Di 2007, Timor Leste berhasil mendapatkan Treaty of Amity and Cooperation, salah satu sertifikasi yang perlu dipenuhi untuk menjadi bagian dari ASEAN. Nah, setelah lebih dari 8 tahun mendaftar, Timor Leste masih belum mendapatkan statusnya sebagai anggota ASEAN. Hal ini karena masih terdapat pro dan kontra antar anggota ASEAN mengenai keanggotaan Timor Leste. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara utama yang paling mendukung keanggotaan Timor Leste atas ASEAN. Di sisi lain, Singapura dan Laos masih belum setuju jika Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN. Singapura dan Laos tidak setuju Timor Leste menjadi bagian dari ASEAN karena mereka menganggap Timor Leste belum siap secara ekonomi. Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak kegiatan ASEAN semakin banyak, maka dibentuklah sebuah sekretariat ASEAN. Pada tahun 1976, dibangun gedung sekretariat ASEAN sebagai upaya untuk memudahkan koordinasi badan-badan ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh Sidang Menteri ASEAN secara bergilir menurut abjad. Lama masa jabatan adalah 2 tahun. Pejabat ini bertanggung jawab pada Sidang Menteri ASEAN manakala bersidang. Nah, berikutnya adalah struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN setelah KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemuan para kepala pemerintahan. Pertemuan ini biasa disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, sidang tahunan para menteri luar negeri dilaksanakan secara bergiliran yang disebut Pertemuan Menteri ASEAN. Sidang ini untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi ASEAN. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi. Sidang ini dilakukan setahun 2 kali untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kerjasama di bidang ekonomi. Yang keempat, sidang para menteri non-ekonomi. Sidang ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut bidang penerangan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hubungan kerjasama negara anggota ASEAN dilakukan di berbagai bidang, antara lain dari bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, hubungan kerjasama ini harus mengikuti atau menghormati prinsip-prinsip dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Isi dari perjanjian ini antara lain: pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai. Keempat, menghindari penggunaan atau ancaman melalui kekuatan militer. Dan yang kelima, kerjasama yang efektif antara negara anggota ASEAN. Nah, bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah dalam bidang politik dan keamanan.
Hubungan kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik dan keamanan diarahkan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional di masing-masing negara anggota. Itulah mengapa segala konflik atau sengketa yang terjadi di negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan secara damai. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pada awal pembentukan ASEAN, perdagangan atau pertukaran barang dan jasa antar negara anggota ASEAN masih kecil atau tidak signifikan. Inilah mengapa kerangka kerjasama dalam bidang ekonomi pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan perdagangan dengan sesama negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama ini antara lain berupa penerapan tarif khusus bagi barang impor dari sesama negara anggota ASEAN. Yang ketiga adalah kerjasama fungsional. Pada awal terbentuknya ASEAN, kerjasama fungsional ASEAN disebut dengan kerjasama sosial budaya, sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 mengenai pendirian ASEAN. Istilah kerjasama fungsional muncul pertama kali dalam Deklarasi Manila pada tanggal 15 Desember 1987. Berikutnya kita lihat apa makna dari logo ASEAN. Yang pertama, kita lihat makna dari warnanya. Warna merah itu berarti keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan. Warna biru menandakan perdamaian dan keamanan. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya kita lihat maknanya berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bentuk lingkaran biru dan putih melambangkan persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Lalu bentuk yang kedua adalah gambar padi yang berjumlah 10, menandakan negara dari anggota ASEAN yang berjumlah 10. Dan terakhir adalah tulisan ASEAN yang berwarna biru, itu menandakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, apa saja peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN? Peran yang pertama adalah Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN. Pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Menlu Adam Malik, menjelaskan visi Indonesia tentang kawasan Asia Tenggara yang berdiri di atas kaki sendiri, mampu mempertahankan diri sendiri terhadap pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi itu dapat terwujud jika ada kerjasama yang efektif antara negara-negara di kawasan tersebut. Lalu peran yang kedua adalah pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dalam bidang politik, Indonesia berhasil meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN yang akan meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. Indonesia mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan itu guna mengatasi perbedaan sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama anggota ASEAN. Yang ketiga, menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Indonesia juga mendorong negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai serta melindungi HAM penduduknya. Selain itu, negara ASEAN harus memiliki norma pergaulan antar negara yang disepakati dan dihormati bersama. Peran berikutnya adalah memfasilitasi pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Atas permintaan dari pemerintah Filipina, Indonesia membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Muslim Moro. Beberapa pertemuan antara keduanya berlangsung pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Filipina dapat menjamin kebebasan beragama bagi umat Muslim dan dapat hidup berdampingan secara damai di Filipina. Peran yang berikutnya adalah Jakarta Informal Meeting. Indonesia berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja dengan mengusulkan sebuah pertemuan informal di Jakarta atau Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Pertemuan ini kemudian membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Pada tahun 1992, Indonesia kembali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Kamboja. Nah, demikian pembahasan materi kita pada hari ini.
Semoga materi hari ini bermanfaat dan semoga kalian semua dapat memahaminya. Demikian dari Bu Santi. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kalian PH ya. Mohon dipelajari kembali materi-materi yang sudah Bu Santi berikan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf bila Bu Santi ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.